Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari 1 Korintus pasalnya yang kedua. 1 Korintus pasalnya yang kedua. Kita akan baca ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Kita baca bergantian, saya akan baca ayat 12, saudara ayat 13 dan kita bergantian sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan dikatakan, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 15. Tetapi menilai segala sesuatu tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh. Ayat 16 sama-sama 1, 2, 3. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, hari ini saya akan menyelesaikan satu khotbah yang saya sudah mulai sejak awal bulan Juli. Saya beri tema besar untuk bulan Juli yaitu membangun manusia rohani. Dan saya sudah mulai di minggu pertama bulan Juli dengan khotbah di part 1. Saya berikan judul atau temanya yaitu menjadi Kristen yang dewasa. Saya percaya untuk kita bisa menjadi seseorang yang membangun manusia rohani kita harus terlebih dahulu dewasa di dalam kerohanian kita. Saya sudah menjelaskan di part 1 dari khotbah ini, ada 3 cara untuk kita bisa menjadi orang Kristen yang dewasa. Itu yang pertama, kita harus mengubah sungut-sungut kita menjadi doa. Senggol kanan kiri kasih tahu, ojo ngomelai. Ya kan? Saya udah kasih tahu orang yang dewasa pasti tidak banyak bersungut-sungut, tetapi mengubah sungutnya menjadi doa. Yang kedua, hidupnya tidak dikuasai oleh perasaan. Orang Kristen yang dewasa hidupnya gak dikuasai ketakutan, kekhawatiran. Tetapi hidupnya dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, yaitu dia melihat bahwa proses hidup itu baik. Mungkin dia tidak mengalami segala sesuatu yang baik setiap saat, tidak selalu baik. Tetapi dia lihat boleh dia mengalami yang baik maupun tidak baik. Tetapi berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menjadikan semua indah pada waktunya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan saudara, saya juga menyampaikan di part 2 2 minggu yang lalu. Saya berikan judul dari part 2 dari khotbah ini. Yaitu membangun kehidupan penyembah. Saya sudah menjelaskan bahwa kita sebagai orang Kristen. Kita harus menjadi penyembah yang benar. Kenapa? Karena yang Tuhan nilai bukan kualitas penyembahannya. Tetapi yang Tuhan nilai adalah kualitas penyembahnya. Pertanyaannya, sudahkah kita jadi penyembah yang benar atau belum? Bagaimana caranya? Saya sudah menjelaskan ada 3 cara untuk kita bisa menjadi penyembah yang benar. Itu yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang mau berkorban. Karena pengorbanan dan penyembahan tidak bisa dipisahkan. Dan yang kedua, saya sudah menjelaskan, untuk kita jadi penyembah yang benar, kita harus belajar untuk bersyukur setiap hari. Senggol kanan kiri kasih tahu, bersyukur. Dan yang ketiga yang saya nggak sempat sampaikan 2 minggu yang lalu, kita harus jatuh cinta dengan Tuhan setiap hari. Hanya dengan seseorang yang jatuh cinta dengan Tuhan setiap hari, orang tersebut dia bisa menjadi penyembah yang benar. Dan doa saya, firman Tuhan ini sudah kita lakukan dalam hidup kita. Kita udah jadi Kristen yang dewasa, dan kita sudah jadi penyembah yang benar, yang mau katakan amin. Nah, hari ini saya akan tutup dengan part 3. Di khotbah terakhir di seri ini, saya mau membawa saudara untuk membangun manusia rohani kita sama-sama. Untuk kita memulai part 3, mari kita buka ayat dasarnya. Dalam 1 Korintus 12, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Ya. Jadi kita akan tutup seri ini di sini. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi kita bergantian. Saya 1, saudara 2. Dikatakan seperti ini. Sekarang maksudnya setelah dia menjelaskan yang lainnya. Dikatakan tentang karunia-karunia roh.
Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. 2, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 4, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. 6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam ayat 7 sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Hari ini part 3 saya berikan judul menghidupi karunia roh. Ulangi, 1, 2, 3. Apa? Menghidupi karunia roh. Setelah kita udah jadi Kristen yang dewasa, dan kita sudah belajar menjadi penyembah yang benar, sekarang tiba saatnya kita masuk ke next level. Sama-sama katakan next level. Apa itu next level kita Bapak Ibu dalam membangun manusia rohani kita? Next level kita adalah kita menghidupi karunia-karunia yang sudah diberikan untuk saudara dan saya. Saudara, saya berdoa dari dalam hati saya. Setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini, setiap jemaat yang tertanam di gereja GSJS Pakuwon Mall dan GSJS Online. Saudara hidupnya bisa menghidupi setiap karunia roh yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara. Karena itu next level kita. Saya berdoa setiap minggu buat setiap jemaat yang datang. Saudara biar tidak hanya datang dan pulang begitu saja. Tetapi kita dapat menikmati hidup yang Tuhan sebenarnya sudah siapkan buat saudara dan saya. Yaitu next level itu. Apa itu next level yang Tuhan siapkan? Yaitu kita hidup dengan penuh kuasa. Kasih tahu kanan kiri, kamu punya kuasa. Kita semua punya kuasa. Apa kuasa yang diberikan kepada kita? Yaitu lewat setiap karunia roh ini. Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan. Dalam beberapa bulan yang akan datang nanti, tepatnya bulan Februari, kita merayakan ulang tahun gereja ini yang ke-5 Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan, 5 tahun. Hitungannya, gampangnya kalau saudara ingat, itu dimulai sejak pandemi. Karena gereja kita GSJS Pakuwon Mall, itu dimulai 2 Februari 2020, 1 bulan sebelum COVID saudara. Kalau gereja ini sendiri udah berdiri sejak tahun 2010 gereja GSJS. Tetapi yang saya gembalakan 5 tahun. Doa saya adalah bagi saudara yang sudah tertanam di gereja ini selama 5 tahun. Maupun saudara yang mungkin baru tertanam di tempat ini. Doa saya saudara hidupnya enggak GGD, gitu-gitu doa. Saudara hidupnya enggak cuma jadi Kristen yang biasa-biasa. Tetapi saudara menjadi Kristen yang next level. Boleh katakan amin? Yaitu kita hidup dengan kuasa. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul dikatakan pada hari Pentakosta Tuhan berjanji. Bahwa kamu akan menerima kuasa jika roh Tuhan turun atas kamu. Karena itu saya yakin dan percaya setiap orang Kristen hidupnya setiap hari pasti lihat mujizat Tuhan. Kenapa? Karena dia punya kuasa itu. Dia punya kuasa yang diberikan oleh roh Kristus di dalam diri kita. Dan hal ini hanya dapat diterima oleh manusia rohani. Karena itu doa saya hari ini, setiap manusia rohani, setiap jemaat GSJS tidak ada satupun yang terlewatkan. Setiap saudara yang dengar khotbah saya hari ini, setiap saudara akan hidup penuh mujizat. Sebab karunia roh sudah ada di dalam diri saudara dan saya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang karunia roh. Jadi kita mau mendalami sama-sama. Karena mungkin di ruangan ini ada yang udah jadi Kristen lama. Puji Tuhan. Saudara mungkin dari lahir udah Kristen. Tapi mungkin saudara juga orang Kristen baru. Mungkin baru beberapa tahun mungkin saudara kenal Tuhan lewat GSJS. Mungkin saudara baru jadi orang Kristen. Nah sebelum kita membahas lebih dalam. Saya mau berikan kepada saudara introduction dulu. Karena mungkin saudara bingung, Pak karunia roh itu maksudnya gimana dan siapa yang dapat menerimanya? Apakah saya bisa menerimanya? Apakah cuma hamba Tuhan? Oke. Kita belajar sama-sama. Saudara, dari mana datang karunia roh ini? Saya catat di slide, saudara bisa lihat secara cepat. Karunia roh ini datang yaitu pemberian dari Bapa. Jadi ini diberikan oleh Bapa di surga. Jaminannya adalah dari Tuhan Yesus dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saya ulangin sekali lagi.
Karunia roh ini datangnya pemberian dari Bapa di surga buat saudara dan saya. Yang menjamin bahwa saudara dan saya bisa menerimanya adalah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita saat kita percaya Tuhan Yesus yang memeteraikan. Jadi orang yang percaya Tuhan hidupnya pasti punya karunia roh. Yang setuju katakan amin. Nah ini dia. Nah siapa yang dapat menerimanya? Oke, 3 syarat. Yang pertama engkau harus percaya Tuhan Yesus. Kalau hari ini saudara percaya Tuhan Yesus, engkau berhak untuk menerima karunia roh. Yang kedua, yaitu orang-orang yang mengalami lahir baru. Saudara yang harus memiliki kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara harus sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Kalau hari ini saudara belum dibaptis Roh Kudus, enggak apa-apa. Nanti di akhir ibadah ini, di akhir khotbah ini, saya mau doa untuk baptisan Roh Kudus atas hidup saudara. Saudara akan menerima kuasa itu dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, buat apa karunia roh ini? Sederhana. Yang pertama, karunia roh ini diberikan untuk saudara dan saya untuk membangun gereja Tuhan. Ulangin sama-sama dengan saya, untuk membangun apa? Gereja Tuhan. Bukan gereja kita, tapi gereja Tuhan, tubuh Kristus. Karunia roh ini diberikan kepada kita untuk kita ini membangun tubuh Kristus bersama. Karena itu saya akan gunakan karunia roh yang Tuhan berikan kepada saya. Bukan hanya untuk bangun gereja saya, tetapi untuk membangun tubuh Kristus. Karena itu saya gak pernah pusing. Kalau ada jemaat yang mungkin bukan jemaat GSJS, mereka minta saya doa. Mungkin mereka minta saya layani, saya akan layani. Kenapa? Karena tujuan kita di dunia ini bukan untuk kita bangun kerajaan kita atau membangun gereja kita aja. Tujuan hidup kita adalah kita membangun tubuh Kristus dengan memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa buat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi misalnya pun ada orang yang saya layani, gak berjemaat di GSJS, gak ada masalah. Kenapa? Karena kemanapun mereka pergi, mereka juga bagian dari tubuh Kristus. Dan saudara, yang namanya karunia roh ini juga diberikan untuk kita membangun sesama. Untuk kita bisa melayani orang lain. Dan yang ketiga, untuk kita membangun diri kita sendiri. Kita sendiri secara pribadi perlu dibangun. Dan saudara, ada beberapa sifat tentang karunia ini. Yang pertama, karunia ini adalah hadiah yang gratis dari Tuhan. Gak bisa diperjualbelikan. Dalam kisah para rasul ada satu cerita. Ada orang-orang tertentu mereka lihat. Wow, ini karunianya keren banget, hebat banget. Dan mereka mau beli. Mereka datang sama para rasul. Boleh gak aku beli karuniamu? Rasul-rasul berkata, ini bukan untuk diperjualbelikan. Karena ini pemberian dari Tuhan secara cuma-cuma. Yang kedua, tidak semua orang diberikan yang sama. Jadi kita semua di ruangan ini dikasih karunia roh. Tapi semuanya gak sama. Ada yang dikasih lebih banyak, ada yang dikasih lebih dikit. Terserah Tuhan. Dan yang ketiga, tetapi kita bisa minta. Jadi hari ini kalau saudara mungkin mendengar dan saudara berkata, Pastor, I want that. Aku ingin menerima karunia itu. Hari ini engkau boleh minta. Dan firman Tuhan berkata saat engkau minta, maka akan diberikan kepadamu. Boleh saya tanya berapa banyak dari saudara ingin memiliki karunia-karunia roh ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat ya. Jadi ayo kita sama-sama hari ini mau belajar secara cepat. Mari kita buka sebagai penutup. Ini ayat-ayat terakhir dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Kita mau belajar tentang karunia-karunia roh ini. Ayo 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Saya 8, saudara 9, kita gantian sampai ayatnya ke-11. Dikatakan demikian. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan apa? Iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11 baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang. Nah lihat, jadi semua orang dikasih. Jadi dari ayat 11 kita belajar semua orang menerimanya. Jadi karunia ini buat saudara, kasih tahu kanan kiri, buat lo.
Ya kan buat kita semuanya. Dikatakan di ayat 11. Yaitu diberikan oleh Tuhan sesuai dengan yang dia mau. Secara khusus. Jadi setiap orang beda-beda. Jadi bagian terakhir dikatakan di ayat 11. Sesuai dengan yang dia kehendaki. Jadi terserah Tuhan. Dari yang kita baca 4 ayat ini kita menemukan ada 9 karunia roh. Ada berapa Bapak Ibu? 9. Nah kita mau belajar sama-sama 9 karunia ini. Karena kalau kita bahas satu-satu terlalu panjang. Saya bagi 9 karunia roh ini menjadi 3. Menjadi 3 kategori. Kita mau tutup dengan ini. Yang pertama, secara cepat ayo kita belajar. Kategori karunia roh yang pertama adalah karunia pewahyuan. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3. Karunia apa saudara? Pewahyuan. Revelation, the gift of revelation, penyingkapan. Jadi karunia yang berada di kategori ini diberikan oleh Tuhan untuk menyingkapkan rahasia-rahasia Tuhan buat umatnya. Revelation to his children. Jadi saudara yang memiliki karunia ini, percayalah Tuhan akan menyingkapkan hal-hal dari hati Tuhan buat setiap saudara. Nah di dalam karunia ini, kategori ini, kita menemukan ada 3 karunia. Yang pertama adalah karunia hikmat, yang kedua karunia pengetahuan, dan yang ketiga karunia membedakan bermacam-macam roh. Ulangin sama-sama dengan saya, ada karunia apa? Hikmat, pengetahuan, dan hikmat, words of wisdom. Pengetahuan, words of science or knowledge. Jadi katakan membedakan roh. The spirit of discernment. Untuk membedakan bermacam-macam roh. Ini adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk menyingkapkan sesuatu buat kita. Kita belajar pelan-pelan. Yang pertama ada yang namanya karunia hikmat. Sama-sama katakan hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat itu bukan kepintaran. Beda. Yang namanya kepintaran itu bisa dipelajari. Kalau saudara mau pintar, saudara rajin, saudara pintar ngapal, pasti saudara itu pintar. Tapi beda. Ini hikmat. Hikmat gak bisa dipelajari. Hikmat gak bisa saudara pelajari di sekolah. Karena itu ada orang yang sekolahnya mungkin gak terlalu pintar. Kita mungkin lihat ada beberapa orang yang sekolahnya gak pintar. Nilainya selalu 45, 45. Dekat dengan kemerdekaan Indonesia saudara. Tapi waktu dia pelayanan, waktu dia kerja. Wih kok beda ya? Kok bisa-bisa yang gak terlalu pintar di sekolah lebih berhasil daripada yang enggak? Pernah gak lihat yang kayak gitu? Kenapa? Karena seringkali keberhasilan dalam hidup ini bukan tergantung kepintaran. Tapi tergantung ini, yang pertama namanya apa? Hikmat. Nah apa itu karunia hikmat? Saya catat, bisa ditampilkan. Karunia hikmat adalah sesuatu yang diberikan kepada kita untuk kita bisa membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang tepat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Hikmat diberikan kepada orang-orang manusia rohani supaya kita bisa membuat keputusan yang tepat di situasi yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa saya yang paling dalam setiap saudara yang mendengar khotbah ini, saudara diberikan hikmat oleh Tuhan. Kenapa? Supaya saudara bisa buat keputusan-keputusan yang tepat. Setiap hari dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, masa depan kita harus buat banyak keputusan. Perjodohan kita juga. Kadang-kadang kita bingung keputusan yang harus kita buat. Nah ini dia. This is where wisdom comes in. Dimana kalau Tuhan berikan kita hikmat, keputusan kita pasti tepat dan mendatangkan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Contohnya Raja Salomo. Raja Salomo terkenal bukan raja paling pintar, tapi raja yang paling berhikmat. Dia pernah dihadapkan dengan sebuah dilema. Ada 2 ibu-ibu datang kepada Raja Salomo. 2 ibu ini punya masalah merebutkan 1 bayi. Jadi ceritanya gini. Ada 1 ibu, dia ini punya bayi. Waktu malam tidur bersama dengan bayi, tapi ketiduran. Dan akhirnya bayi ini tertindas oleh tubuhnya ibunya sendiri, bayinya meninggal dunia. Waktu ibu ini bangun lihat, bayiku meninggal. Dia panik. Nah dia lihat tetangganya, barusan juga punya bayi. Mirip-mirip, memang bayi itu semuanya mirip, sama-sama lucu. Tapi bagi saya enggak, paling lucu Tiffany Abby Gunawan saudara. Nah tetapi bayi kan mirip-mirip saudara semuanya, apalagi masih kecil. Apa yang terjadi? Ibu ini ambil bayi tetangganya, ibunya kan lagi tidur, diambil, ditukar. Nah ibu yang satunya kaget,
Ini bukan bayiku, ini bayinya tetangga, mati. Dan dia lihat bayinya diambil sama tetangga, wah ribut. Akhirnya apa yang terjadi? Dua ibu ini dibawa ke Raja Salomo. Mereka bertengkar. Dan saudara tahu kalau ibu-ibu bertengkar, setan aja miber saudara ya kan. Mereka melarikan diri. Mereka ribut. Akhirnya Salomo bilang gini, oke, gini aja. Ambilkan aku pedang. Dia ambil pedang. Terus Salomo bilang gini, kita potong aja bayi ini jadi dua. Supaya dua-duanya dapat bayinya. Apa yang terjadi? Ibu yang pertama bilang, that's good idea. Potong aja raja. Biar dua-duanya kita adil dapat. Tapi ibu yang kedua berkata gini, no. Udah, gak usah dipotong. Kasihkan aja sama ibu yang pertama. Saya mau tanya, ibu yang asli nomor 1 atau 2? 2. Kenapa? Karena ibu yang asli, ya benar-benar. Dia akan rela kehilangan anaknya asal anaknya selamat. Itu namanya hikmat. Itu gak bisa dipelajari di sekolah. Satu saat Yesus juga dihadapkan dengan satu dilema. Firman Tuhan berkata, Yesus yang penuh dengan roh Allah penuh hikmat. Satu saat dia dicobai oleh orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi datang membawa satu wanita tertangkap basah berbuat dosa. Hukumnya adalah kalau tertangkap basah harus dirajang batu. Yesus terjepit. Memang mau gimana kalau misalnya mau ngikutin peraturan harus dirajang batu. Apa yang terjadi? Yesus berkata, oke, kita rajang sama-sama. Tetapi yang pertama melempar batu adalah yang tidak pernah berdosa. Wah, semua orang pelan-pelan satu persatu pergi. Kenapa Yesus bisa membuat keputusan yang tepat itu? Karena dia penuh dengan hikmat. Saudara dalam pekerjaan usaha saudara juga butuh hikmat dari Tuhan. Untuk saudara bisa buat keputusan-keputusan yang tepat. Doa saya di tempat ini, saudara semua pulang penuh dengan hikmat dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang paling mantap buat Tuhan Yesus. Hikmat. Sekarang yang kedua. Di dalam karunia pewahyuan selain ada hikmat, yang kedua ada yang namanya karunia pengetahuan. The word of knowledge. Apa itu karunia pengetahuan? Apa bedanya sama hikmat? Karunia pengetahuan adalah pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan secara langsung. Untuk kita bisa mengerti firman dan kehendaknya. Nah ini lebih supranatural nih. Ini yang benar-benar keren banget yang Tuhan kasih secara langsung pada saat itu juga. Dimana kita disingkapkan oleh Tuhan hal-hal tertentu yang gak ada yang tahu. Kita sendiri juga sebelumnya gak tahu. Tiba-tiba dikasih tahu sama Tuhan. Contohnya, ada satu kisah di dalam Alkitab tentang Nabi Elisa. Nabi Elisa ini punya asisten namanya Gehazi. Saudara, satu saat ada seorang jenderal panglima namanya Naaman. Dia sakit kusta. Datang sama Elisa. Elisa lihat Naaman dikasih tahu, kalau kamu mau sembuh, masuk basuh dirimu di sungai. Apa yang terjadi? Naaman membasuh dirinya di sungai, balik, sembuh. Waktu dia balik dan sembuh, dia begitu senangnya, dia bawa emas, dia bawa semua hadiah mau dikasihkan sama Elisa. Tapi Elisa bilang, aku gak mau menerima persembahanmu. Ini cuma-cuma. Dan akhirnya Naaman pulang. Tapi asistennya Elisa namanya Gehazi, saya yakin ini orang Indonesia. Kenapa? Gak mau rugi saudara. Dalam hatinya, manire. Apa yang terjadi? Dia kejar tanpa sepengetahuan Elisa, dia kejar Naaman. Dia bilang, Tuhan sorry, Elisa berubah pikiran, mau diterima persembahannya. Apa yang terjadi? Diambil semua persembahannya oleh Gehazi, dibawa pulang. Waktu hampir sampai ke rumahnya Elisa, Elisa lihat Gehazi dari jauh. Elisa langsung bilang gini, hei kamu hamba yang jahat. Kenapa kamu terima persembahan itu? Kenapa? Elisa dapat karunia, namanya karunia pengetahuan. Dikasih tahu sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Gehazi, satu badan dari atas sampai bawah, kenapa? Penuh dengan kusta. Yang namanya penyakitnya Naaman pindah ke Gehazi. Kenapa? Nerima persembahan. Karena itu sampai hari ini, kalau saya doain orang sakit, saya tidak pernah mau nerima persembahan. Karena takutnya kalau saya terima, penyakitnya pindah sama saya. Yang lebih saya takut saya ngelayani orang mati. Terus saya terima. Nanti malaikat maut udah nunggu saya di rumah saudara. Nggak boleh terima.
Dan ini juga kesempatan ya, saya perlu ingetin jemaat. Kalau saudara butuh pelayanan apapun, saudara boleh hubungin saya. Saudara boleh hubungin gereja-gereja ini, sedia untuk melayani saudara. Kemarin saya telepon ada seorang jemaat berduka, jemaat GZS tapi gak telepon saya. Saya bilang, Pak kenapa? Jawabannya sederhana, takut ngerepotin Pastor Michael. Saya bilang, saya gak pernah direpotin. Saudara boleh ngerepotin saya gembala saudara. Saya akan melayani saudara. Tapi kembali ke cerita ini. Elisa kok bisa tahu Gehazi melakukan itu? Ada karunia pengetahuan. Petrus pernah ditanya sama Yesus. Who do you think I am? Yesus tanya kepada semua murid-muridnya. Menurut kalian aku ini siapa? Ada murid-murid yang berkata, ada yang berkata engkau Elia. Ada yang berkata engkau Yohanes Pembaptis, tetapi tiba-tiba Petrus bisa berkata, engkau adalah Mesias. Dan Tuhan Yesus berkata, ini disingkapkan oleh Tuhan untuk kamu. Itu yang dimaksud dengan karunia pengetahuan. Tiba-tiba ada hal-hal yang Tuhan singkapkan rahasianya kepada saudara dan saya. Dan saudara dan yang ketiga, di dalam karunia pewahyuan yang disingkapkan kepada kita, yaitu ada yang namanya karunia membedakan roh. Ini apa? Karunia membedakan roh ini diberikan kepada manusia rohani untuk membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang dari iblis. Mana yang baik, mana yang jahat. Untuk kita ini bisa peka, discern, kita bisa membedakan. Ini dari Tuhan atau enggak? Ini pekerjaan Tuhan atau pekerjaan iblis? Saudara pengusaha-pengusaha, engkau harus doa sama Tuhan untuk memiliki karunia ini. Karena itu akan membuat engkau gak gampang ditipu. Kenapa? Karena kalau engkau punya karunia ini, engkau bisa bedain. Ini mana kesempatan yang dari Tuhan atau dari iblis. Karena ingat, tidak semua kesempatan datangnya dari Tuhan. Ada yang datangnya dari iblis loh. Ini karunia yang sangat luar biasa sekali kalau digunakan dengan baik. Salah satu contohnya adalah sahabat saya. Punya karunia ini yang tajam. Sahabat saya namanya Bapak Pendeta Daotoni. Pernah tahu yang mukanya mirip sama saya itu? Ya, Pak Daotoni. Pak Daotoni itu, dia karunianya ini sangat tajam. Dia bisa tahu ini setan atau Tuhan. Ya kan? Saya ingat 2020 saya sering Zoom sama beliau kan, karena sama-sama nganggur kan. Nah terus sering ada yang tanya, Pak saya ada setannya enggak? Nah saya paling ingat, saya enggak akan pernah bisa lupa. Ada satu orang jemaat dari luar kota tiba-tiba tanya, Pak toko saya sepi Pak, usaha saya sepi, ini setan apa? Pak Daotoni ngomong, oh ini bukan setan, ini goblok. Saya tuh sampai takut dia tersinggung, untungnya dia tertawa loh saudara ya kan. Nah jadi saya punya karunia tapi gak sevulgar itu saudara ya kan. Nah jadi di sini kita supaya bisa membedakan. Ini kita bisa bedain yang mana Tuhan, yang mana enggak. Karena seringkali kita tuh bisa lihat satu kesempatan itu mungkin kelihatannya bagus. Tapi ujungnya maut. Nah tapi kalau kita punya karunia membedakan, kita jadi tahu. Nah kenapa kita butuh karunia pewahyuan ini? Sederhana. Kita butuh karunia ini supaya kita bisa hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita bingung ya, Pak kehendak Tuhan itu gimana? Saudara kalau punya karunia ini, engkau akan bisa tahu yang mana kehendak Tuhan, yang mana tidak. Hari-hari ini kita tinggal di dalam zaman terlalu banyak opini. Terlalu banyak informasi, kita jadi bingung yang benar yang mana. Setuju gak sama saya? Kita mau buat keputusan apapun aja, keputusan beli sesuatu aja kita bingung saudara. Karena opininya orang terlalu banyak. Apalagi untuk masa depan, aduh makin bingung. Tapi kalau kita punya karunia pewahyuan, kita bisa tahu yang mana yang kehendak Tuhan dan tidak. Dan saat Tuhan singkapkan yang benar, saat kita bisa buat keputusan yang tepat, di waktu yang tepat ada hikmat dari Tuhan, pengetahuan dari Tuhan. Saya percaya setiap keputusan kita pasti mendatangkan kebaikan yang luar biasa dalam hidup kita. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Dan doa saya, karunia ini saudara terima dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Sederhana, ada 3 cara. Yang pertama, saudara boleh minta sama Tuhan. Mungkin saudara dengar ini, Pak saya belum punya. Ayo, hari ini kau boleh minta sama Tuhan. Tuhan, aku perlu karunia ini. Dan firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Yang kedua, kita bisa menerima karunia pewahyuan sederhana dengan cara apa? Baca firman Tuhan. Ulangin sama-sama apa? No shortcut ya. Gak ada jalan pintas. Satu-satunya cara saudara harus suka baca Alkitab. Kalau saudara mau dapat pewahyuan dari Tuhan. Pertanyaan saya ini udah mau bulan Agustus. Saudara baca Alkitab udah sampai mana?
Hah? Apa roh masih melayang-layang? Ayo, gak ada saudara. Oh Pak, saya kepingin peka. Gak ada cara lain. There's no other way. Saudara harus suka baca firman, yang mau katakan amin. Yang ketiga, harus ada waktu pribadi sama Tuhan. Setiap hari engkau harus berikan waktu. Kau harus berikan benar-benar waktu pribadi sama Tuhan. Kau dengar apa yang Tuhan mau dalam hidup. Saya percaya kalau engkau memberikan waktumu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menyingkapkan banyak hal-hal yang penting buat saudara semua. Saya ngalamin ini. First hand. Saya benar-benar mengalami dan saya benar-benar lihat karunia ini nyata dalam hidup saya. Ceritanya tahun 2021. Saudara, tahun 2021 awal Januari, kalau saudara ingat ya, coba ingat-ingat kembali. Itu adalah saat di mana lockdown mulai dilonggarin. Jadi 2020 kan ada yang namanya lockdown kan, istilahnya kan berubah-berubah dari lockdown terus ganti jadi apa? Saudara kok mukanya bingung? Saudara lupa semua? Atau saudara petualang waktu? Kan ada PPKM, PSBB. Ya, waduh. Kayak zaman dulu gitu ya saudara ya, udah lupa. Nah saya ingat pada saat itu lockdown selesai, Desember 2020 kita tuh bisa onsite. Saya masih ingat waktu itu. Nah saudara selama tahun 2020 Tuhan berkati gereja kita bisa ibadah online. Ibadah online kita ya tidak terlalu bagus, tetapi cukup untuk kita bisa melayani jemaat. Pada saat itu tahun 2020. Nah tahun 2020 akhir kita udah balik onsite. Dan akhirnya kita semua punya pengharapan COVID selesai. Dan saya pun juga punya pengharapan, oh ini sudah kembali onsite. Ibadah online ya udah gak terlalu diperlukan lagi. Saudara tahun 2020 kan kita baru beli semua alatnya, saya sering saksikan. Saya beli semuanya. Dan 2021 itu udah selesai cicilannya. Ingat ya, gereja itu gak pernah bebas dari cicilan loh saudara. Ya kan gereja tetap harus bayar cicilan. Nggak ada terus gereja ada cicilan terus bilang, oh udah dibayar Tuhan Yesus di kayu salib. Saya udah coba gak bisa Bapak Ibu Saudara ya kan. Tetap harus bayar. Nah 2021 cicilannya udah beres. Jadi kita udah debt free, gak ada utang. Nah tetapi pada saat itu bulan Januari, semua gereja yang lain kan banyak yang udah onsite. Termasuk di Jakarta lain-lainnya dan meskipun social distancing, semuanya udah balik. Dan akhirnya ibadah online dipikir ini akan segera selesai, semua akan kembali onsite pada saat itu. Semua gereja, semua teman-teman saya ibadah online-nya mulai lengah. Ya mulai biasa-biasa gak terlalu diperhatikan. Tetapi saudara di bulan Januari itu tiba-tiba Tuhan memberikan saya ya lewat karunia pengetahuan. Tiba-tiba dikasih tahu sama Tuhan. Kamu harus jual semua alat ini yang udah lunas. Kamu ganti semua dengan yang lebih bagus. Artinya harus nambah cicilan lagi saudara. Loh, saya bilang sama istri saya bingung. Loh, cicilannya wis mari mau buat cicil lagi. Tapi saya bilang, enggak ini Tuhan yang bilang. Dan istri saya bilang, oke kok kalau dari Tuhan kita nurut aja. Wah, jadi bapak-bapak kalau punya istri yang bisa mendukung bapak, banyak bersyukur sama Tuhan. Loh gak ada yang amin, pada gak didukung semua ya kelihatan saudara ya. Istri saya dukung saya, ya gak apa-apa. Apa yang terjadi? Semua alat-alat GSJS yang lama, kamera, semua mixer, everything, saya jual semua. Saya jual ke sahabat saya, Pak Pendeta Riza Solihin. Sekarang kita masih berdoa buat beliau ya, supaya beliau bisa sembuh. Saya jual semua ke GBI Sawangan di Jakarta. Akhirnya kita beli alat-alat baru. Wah kita beli semua alat-alatnya, kameranya yang dipakai Netflix. Wah semuanya kita ambil cicilan, kita ambil utang. Semua orang yang lihat itu bilang saya gila. Semuanya bilang, buat apa? Buat apa kamu beli ini? Buat apa kamu nambah ini? Buat apa kamu ganti semuanya? Kan sudah kembali onsite. Online udah gak terlalu. Waktu itu online menurun semuanya. Buat apa? Semua udah balik. Tetapi yang banyak orang tidak tahu adalah di bulan Agustus akan terjadi satu gelombang varian yang menakutkan. Namanya varian apa saudara? Delta. Dan apa yang terjadi? Di situ banyak orang yang mati. Dan banyak orang akhirnya takut dan orang takut mati biasanya selalu cari, saudara ngomong bukan saya ya kan. Cari itu. Apa yang terjadi? Di saat semua sudah lengah dengan ibadah online, justru GSJS yang terdepan. Apa yang terjadi? Sampai hari ini Tuhan pakai online kita untuk menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Itu ceritanya.
Kenapa? Kenapa kok bisa ada keputusan itu? Yang akhirnya menjadikan ibadah online kita sekarang disaksikan oleh jutaan orang setiap bulan. Karena ada hikmat karunia pengetahuan dari Tuhan. Saudara, saya doa dari dalam hati saya. Setiap saudara yang mendengar firman ini, apapun yang saudara lakukan, mungkin saudara juga pelayan, atau mungkin saudara seorang pengusaha, apapun yang saudara kerjakan, biar karunia ini menyertai saudara. Sehingga setiap keputusan saudara mendatangkan berkat yang besar atas kehidupan saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, itu yang pertama, karunia pewahyuan. Yang kedua, yaitu karunia kuasa. Ulangin sama-sama dengan saya, karunia apa saudara? Kuasa. Nah, di dalam karunia kuasa ini apa? Ada 3 karunia di dalam kategori karunia kuasa. Yang pertama adalah karunia iman. Yang kedua karunia kesembuhan. Dan yang ketiga ada yang namanya karunia mujizat. Kita mau bahas satu-satu. Ada iman, ada kesembuhan, ada mujizat. Apa itu karunia iman? Nah saudara, saya catat begini. Karunia iman itu adalah iman yang diberikan kepada kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan di luar setiap nalar dan logika yang ada. Bukan berarti kita nggak mikir, bukan berarti kita nggak pakai otak. Ada yang salah saksi, dia bilang, oh puji Tuhan saudara, saya dulu sebelum ikut Tuhan apapun pakai otak. Puji Tuhan sejak ikut GSJS gak pakai otak lagi. Bukan kayak gitu, tetap pakai otak. Tetapi karunia iman ini adalah iman yang diberikan kepada kita. Yang membuat kita bisa tetap percaya meskipun itu di luar nalar dan logika. Contohnya kayak gini. Pernah gak saudara ketemu orang yang sakit? Pernah ketemu orang yang berduka? Pernah ketemu orang yang kena masalah? Tetapi mereka tetap beriman kepada Tuhan. Tapi dalam pikiran saudara, saudara bilang gini. Kalau saya jadi dia, saya udah pasti mungkin gak bisa berdoa. Tapi saat kita lihat mereka, kita heran. Kok bisa mereka itu punya iman? Kok bisa orang yang ngalami seperti dia, sakit seperti dia, kok bisa tetap punya iman? Itu yang disebut dengan karunia apa di sini Bapak? Bapak Ibu? Karunia iman. Di mana kita bisa tetap percaya meskipun situasi yang kita hadapi gak sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kedua, ada yang namanya karunia kesembuhan. Ulangin sama-sama, karunia apa? Nah, karunia kesembuhan ini apa? Karunia diberikan kepada kita untuk menyembuhkan orang sakit. Yaitu kesembuhan yang tidak bisa diberikan secara medis. Saya catat, kesembuhan di sini bicara tentang menyembuhkan penyakit fisik atau mental yang secara medis tidak bisa dilakukan. Jadi kalau saudara flu, lalu saudara minum Panadol, terus saudara sembuh, itu bukan karunia kesembuhan saudara. Itu paracetamol memang. Nah tetapi kalau kita bicara kesembuhan ini secara dokter gak bisa. Tapi Tuhan bisa, boleh katakan amin. Seperti apa? Wanita pendarahan berapa tahun? Dia udah datang ke semua tabib. Tetapi gak ada yang bisa sembuhin. Nah Tuhan memberikan karunia kesembuhan buat dia. Saudara mungkin ada penyakit yang saudara alami hari ini mungkin gak bisa sembuh. Autoimun kah? Kanker kah? Depresi lah, bicara tentang mental. Ada yang bilang depresi gak bisa sembuh. Saya katakan bersama dengan Tuhan pasti bisa sembuh. Ya kan? Ada yang bilang namanya karunia kesembuhan udah gak ada. Siapa bilang? Saya percaya kesembuhan masih terjadi sampai hari ini. Boleh katakan amin? Yang ketiga, di dalam karunia kuasa ada yang namanya karunia mujizat. Ulangin sama-sama, karunia apa? Apa itu mujizat? Mujizat adalah satu kejadian supranatural yang tidak bisa dilakukan oleh tangan manusia. Jadi kalau itu bisa dilakukan manusia, itu bukan mujizat. Tapi kalau manusia gak bisa lakuin, itu adalah mujizat dari Tuhan. Yaitu apa contohnya? Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Itu gak bisa dilakukan manusia. Kalau saudara gak percaya nanti pulang pergi adiasa. Coba bangkitin itu yang mati-mati. Gak mungkin bisa. Itu namanya mujizat. Dan ini diberikan saat ada kebutuhan khusus. Di mana mujizat itu dilakukan. Ada 2 kelompok hari-hari ini yang punya pandangan tentang karunia kuasa. Satu kelompok berkata ini udah gak berlaku lagi. Gak ada mujizat. Zaman sekarang gak ada kesembuhan. Saya mau katakan kepada saudara, saya hamba Tuhan. Dan saya mau katakan, saya udah saksikan. Bahwa saya tetap percaya mujizat Tuhan masih berlaku sampai dengan hari ini. Boleh gak tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan buat mujizat dari Tuhan. Saya rasa karunia ini masih dibutuhkan hari-hari ini. Kenapa? Untuk menunjukkan kuasa Tuhan kepada dunia.
Kita tinggal di zaman di mana makin banyak orang agnostik. Kita tinggal di zaman di mana makin banyak orang ateis gak percaya Tuhan. Saya rasa kita sebagai orang Kristen kita perlu karunia ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu masih hidup dan Tuhan masih sanggup melakukan mujizat yang dahsyat dalam hidup orang percaya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Ya. Nah saudara, saya berdoa engkau yang punya karunia ini. Kau akan lihat, engkau akan hidup dalam mujizat Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita bisa mengalami karunia ini dengan 3 cara. Yang pertama, engkau harus punya iman yang besar. Tepuk dadamu katakan iman yang besar. Iman saudara harus besar. Kalau saudara mau lihat mujizat, saudara mau lihat kesembuhan. Iman saudara harus besar, kalau kecil gak bisa. Saudara, saya harus melatih iman saya. Dan iman saya hari ini besar karena saya melihat sendiri karunia kesembuhan. Saya pernah satu hari ditelepon oleh jemaat untuk ke rumah sakit. Saya datang ke rumah sakit, gak taunya di ruang ICU. Saya ke ruang ICU, saya diantar ke kasurnya mamanya ibu ini yang sedang sakit. Gak taunya waktu saya datang, saya lihat ibu ini dari atas sampai bawah ini udah dipasangin selang di mana-mana. Terus saya tanya, loh kenapa ibu ini? Saya datang saya pikir ini penyakit biasa. Terus saya tanya, loh kenapa ibu ini? Oh iya pastor, ini dokter bilang jantungnya itu pindah tempat. Terus saya bilang kayak parkir mobil dong pindah tempat saudara. Maksudnya gimana? Dokter bilang jantungnya ibu ini dari kiri pindah kanan. Loh, dalam hati saya bilang mateng. Terus saya tanya, loh terus ibu maksudnya undang saya buat apa? Saya percaya kalau Pastor Michael yang doa pasti bisa balik. Saya itu benar loh, saudara saya sempat ciut tuh saudara, aduh. Tapi saya memberanikan diri dengan iman saya bilang. Dalam nama Tuhan Yesus, jantung balik ke tempatnya. Benar, saya doa kayak gitu. Dengan iman saya besar. Saya bilang, Bu, kalau ada perpindahan tolong telepon saya ya. Oh saudara, saya pulang itu saya kepikiran tuh saudara. Waduh, gimana kalau saya doain bukan malah pindah, malah jatuh saudara ya kan. Tapi saya ditelepon besoknya. Dikatakan, Pastor, mama saya jantungnya balik normal. Kok gak ada yang tepuk tangannya balik? Aduh, dari situ saya percaya mujizat masih ada. Boleh katakan amin? Dan yang kedua, kita harus punya, untuk menerima karunia ini, kita harus punya iman yang mau melangkah. Saya pada saat itu kalau saya gak punya iman yang mau melangkah, saya dengar jantungnya pindah, saya akan bilang, Bu terima aja Bu, gak apa-apa udah sulit Bu. Ya kan kita gak usah maksa Tuhan ya kan. Kalau memang sudah pindah ya waktunya pindah tempat juga ke surga. Nah kan. Tapi saya bilang no, I'll pray. Saya akan berdoa, kenapa? Saya percaya orang beriman, orang benar doanya besar kuasanya. Ya kan? Dan apa yang terjadi? Sembuh. Tetapi yang ketiga untuk kita menerima karunia ini jangan lupa. Selain ada mujizat, selain ada kesembuhan, ada yang namanya karunia iman. Nah ini yang sering dilupakan. Nah untuk kita bisa punya karunia ini kita harus memiliki iman yang bertahan. Ulangin sama-sama dengan saya, iman yang apa saudara? Ini. Karena pertanyaan saya, kalau mujizat gak terjadi gimana? Kalau kesembuhan gak terjadi gimana? Seringkali kita butuh yang namanya karunia iman. Untuk kita bisa tetap bertahan meskipun tidak ada mujizat yang terjadi. Saya melihat karunia iman itu. Dan iman yang bertahan dalam kehidupan seorang yang sudah almarhumah. Yaitu Ibu almarhumah Kiki Fatmala. Beberapa hari sebelum beliau dipanggil Tuhan, saya dengan Bu Debbie Basir ke rumahnya. Karena beberapa saat waktu dia sedang kritis, dia bilang sama suaminya telepon saya. Dia tuh punya keinginan, ya mungkin dia ada feeling bahwa dia akan pergi. Sebelum terjadi apa-apa, dia ingin ketemu sama 2 orang. Pastor Michael Gunawan sama Pastor Debbie Basir. Dan apa yang terjadi? Kebetulan pada saat itu kita berdua lagi di Jakarta, memang sama Tuhan direncanain. Apa yang terjadi? Kita berdua ke rumahnya, di Pondok Indah. Pada saat saya datang ke rumahnya, saya lihat Ibu Kiki sedang sakit. Pertama yang saya muncul dalam hati saya adalah Tuhan, semoga ibu ini gak kecewa sama Tuhan. Itu ketakutan saya, karena dia baru Kristen.
Dia baru aja percaya Tuhan dan dia sakit dan sekarang kondisinya sangat parah. Doa saya itu cuma satu, Tuhan jangan sampai dia ini kecewa sama Tuhan. Jangan sampai dia ninggalin imannya. Karena udah didoain pendeta, kondisinya tetap sama. Tetapi yang buat saya bangga, yang saya lihat. Detik-detik terakhir, di beberapa hari terakhirnya, saya tuh takut kalau dia itu bakal marah sama Tuhan. Tapi saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dia lihat saya, dia senyum, dia lihat istri saya pada saat itu hamil ya kita. Dia bilang, saya gak akan pernah lupain. Ini gak ada kalau saudara di YouTube, ini gak ada. Karena memang gak boleh ada yang foto ya. Itu memang waktu itu hanya kami berdua, saya dengan Bude Bebas. Dia bilang gini sama suaminya. Sayang, kalau ada apa-apa terjadi sama aku, kamu jangan marah sama Tuhan. Tetap kamu harus percaya sama Tuhan Yesus. Kok gak ada yang tepuk tangannya paling meriah, paling itu kuasa, itu karunia. Untuk tetap beriman dan punya iman yang bertahan sampai pada akhirnya. Kalau saudara hanya mengalami kesembuhan dan mujizat itu biasa. Kenapa? Karena kalau saudara ngalamin kesembuhan mujizat. Pertanyaan saya, hari ini saudara sembuh, bisa sakit lagi enggak? Saudara sakit hampir mati, enggak jadi sembuh, bisa mati lagi enggak? Mohon maaf, yang saya doakan pindah jantungnya sekarang udah almarhumah. Duh, kok ada yang tertawa saudara? Jangan tertawa dong. Dia udah dipanggil, kenapa? Karena semua orang pada akhirnya pasti akan, jangan pura-pura gak dengar Pak. Kita semuanya ujung-ujungnya pasti akan apa? Mujizat terbesar. Bukan saat saudara sembuh dari sakit. Tapi mujizat terbesar adalah meskipun saudara gak lihat mujizat. Kau gak lihat kesembuhan. Tapi engkau bisa tetap berkata, aku mau setia sama Yesus sampai akhir hidupku. Tepuk tangannya paling meriah, itu karunia kuasa. Dan itu adalah tingkat tertinggi dari kuasa yang Tuhan berikan, karunia iman. Dan yang terakhir, yang ketiga, pemain musik boleh naik. Yang pertama tadi kategorinya, karunia pewahyuan. Yang kedua, karunia apa saudara? Kuasa. Sekarang yang ketiga, yaitu karunia berbicara atau karunia bahasa. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3, karunia apa? Bahasa atau berbicara. Nah, di dalam kategori ini, karunia berbicara atau bahasa, ada 3 karunia yang terakhir. Kita kan udah bahas 6 ya. 3 karunia terakhir. Yang pertama karunia bahasa roh, karunia penafsiran bahasa roh, dan yang terakhir yang ketiga karunia nubuat. Nah ini yang terakhir. Ini yang paling kontroversial. Karena ada gereja, ada hamba Tuhan, gak percaya ada bahasa roh. Ada yang percaya. Kita beresin hari ini di dalam ibadah ini. Menurut pastor gimana? Oke. Yang pertama kita bahas ada karunia bahasa roh. Nah bahasa roh ini masih ada gak sampai hari ini? Oke. Jadi untuk saudara bisa ngerti, saudara harus tahu bahasa roh di dalam Alkitab ada 2. Satu ditulis sama Dr. Lukas dalam Kisah Para Rasul. Satu ditulis sama Rasul Paulus dalam 1 Korintus. Nah saya tunjukkan saudara 2. Tampilin. Bahasa roh itu apa? Nah karunia bahasa roh adalah yang pertama, bahasa asing dipakai untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul, Dr. Lukas menceritakan pada hari Pentakosta, Roh Kudus tercurah sehingga ada karunia bahasa lidah, bukan bahasa roh, bahasa lidah. Yaitu karunia dari Roh Kudus tentang bahasa, the gift of tongues, di mana dipakai untuk menginjil. Jadi tiba-tiba orang yang gak bisa bahasa Arab, tiba-tiba bisa bahasa Arab. Tiba-tiba yang gak bisa bahasa Mesir, tiba-tiba muncul bahasa Mesir. Tujuannya buat apa? Supaya waktu dikirim ke kota-kota, ke negara-negara sampai ujung bumi, bisa menginjil. Kenapa pada zaman itu belum ada Google Translate? Karena itu perlu karunia ini. Nah ini yang disebut sama orang udah gak ada, karena sekarang semua bahasa udah ditulis dalam Alkitab. Oke, Alkitab udah banyak terjemahan, semua bahasa sudah ada, oke. Tetapi ada yang kedua yang ditulis oleh Rasul Paulus, jangan lupa. Dalam 1 Korintus 14 ayat 14. Coba baca sama-sama dengan suara keras. 1 Korintus 14 ayat 14. Ini ayat terakhir. 1, 2, 3. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak. Nah tampilin poin saya. Yang kedua, bahasa roh adalah bahasa surga yang diberikan untuk seorang pribadi bisa berdoa. Jadi apakah masih ada? Masih ada. Yaitu karunia tertentu. Kenapa saya sebut tertentu? Gak semua orang menerimanya.
Yaitu yang diberikan kepada seseorang untuk dia bisa berdoa. Rohnya yang berdoa. Jadi kalau hari ini saudara gak punya karunia itu gak apa-apa. Kenapa? Karena memang firman Tuhan berkata karunia gak buat semua orang. Tuhan akan memberikan kepada siapa yang dia kehendaki tapi kita boleh minta. Jadi bagi saudara bisa bahasa roh, gak usah komplain tentang orang yang gak bisa. Saudara yang gak bisa, gak usah komplain tentang orang yang bisa. Kenapa? Ini masih ada. Dan memang ada karunia ini. Yang kedua, ada karunia penafsiran bahasa roh. Jadi ada orang-orang yang diberi karunia untuk dia karunia bahasa. Jadi dia bisa menerjemahkan dari yang dia tidak bisa mengerti, menjadi dia bisa mengerti. Ini biasanya digunakan untuk menginjil. Contohnya Thomas. Thomas di dalam Alkitab, ingat yang meragukan Yesus. Dia dikirim ke India. Dia gak bisa bahasa India. Tapi dia mendirikan gereja di India. Kenapa? Karena lewat penerjemah, lewat bahasa roh, bahasa lidah, dia bisa menginjil kepada orang-orang India. Itu yang kedua. Yang ketiga, selain bahasa roh, penafsiran bahasa roh, yang terakhir, yang ke-9. Karunia bernubuat. Nah ini yang rancu. Banyak orang hari-hari ini cari pendeta nubuat. Hati-hati ya. Karena gak semua orang yang bernubuat itu nubuatnya benar. Ada nubuat palsu. Ada yang disebut nabi-nabi. Saya pernah jadi korbannya. Saya pernah cerita ada seorang ibu datang kepada saya, dia bilang dia pendoa. Dia bilang dia nabi ya, lalu dia bilang sama saya, Pastor Mike, waktu itu saya baru dapat hasil lab bahwa saya gak bisa punya anak. Tiba-tiba dia bilang, pesan Tuhan buat Pastor Michael gak akan pernah punya anak. Gak taunya sekarang anak saya sehat sempurna. Artinya dia nabi. Ada nubuatan palsu, karena itu gak usah berpatok sama nubuatan-nubuatan. Nah tetapi yang dimaksud oleh nubuat dari Paulus adalah 1 Korintus 14 ayatnya yang ketiga. Ini ayat yang benar-benar terakhir. Ini dia, ayo ini benar-benar terakhir saudara ya. 1, 2, 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada apa? Manusia. Ia membangun, menasehati dan apa? Menghibur. Jadi inilah nubuatan yang dimaksud. Saya catat karunia nubuatan adalah menyampaikan pesan Tuhan. Sudah ada begitu banyak nih pesan Tuhan di sini. Alkitab. Sudah bisa dapat begitu banyak pesan Tuhan di sini. Yang bertujuan untuk apa? Yang bertujuan untuk membangun, menasehati dan apa saudara? Termasuk waktu saya khotbah buat saudara hari ini, saya sedang bernubuat. Kenapa? Saya sedang menyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan. Ini adalah firman Tuhan, perkata Tuhan sendiri. Untuk membangun, menghibur dan menguatkan saudara. Menasehati saudara. Nah hari ini kita semuanya mungkin kita gak punya karunia yang lain. Minimal kita punya karunia bernubuat. Kenapa? Kita semuanya punya bibir kan? Kita bisa bernubuat. Bapak-bapak engkau setiap hari punya kesempatan untuk bernubuat. Atas istri dan anak-anak. Ingat Pak, berkat itu turun dari atas ke bawah. Dari kepala ke bawah. Ingat ada lagunya, seperti minyak di kepala Harun dari janggut. Karena itu peliharalah janggut saudara. Sampai ke jubahnya turun. Pak, saat engkau bernubuat atas istrimu, anak-anakmu. Itu adalah hal yang membangun dia. Ibu-ibu engkau juga punya kesempatan. Membangun suamimu. Membangun anak-anakmu. Orang-orang tua. Setiap hari engkau punya kesempatan menggunakan karunia ini. Kau membangun anak-anakmu. Saya percaya kalau kita mulai hari ini terus perkatakan yang benar. Firman Tuhan membangun anak-anak bagian dari keluarga kita. Saya percaya keluarga kita pasti diberkati. Kita punya masa depan yang baik bersama dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ingat ya Pak, minimal engkau mungkin gak bisa ngelakuin mujizat kesembuhan. Gak apa-apa. Minimal mulai hari ini kau pakai karunia nubuat. Mulai dari ibadah ini aja. Di sini bapak-bapak yang hari ini datang sama istri, anak yang duduk sebelahan boleh angkat tangan? Pak jangan pura-pura single Pak. Boleh angkat tangan, saya mau lihat lampunya dinyalakan. Oke, semua tetap angkat tangan. Tetap angkat tangan tinggi. Sekarang tangannya jangan diturunin. Pakai untuk rangkul istrinya. Nah, Pak geli Pak. Kenapa geli? Mau istrinya. Pak jangan istri orang Pak, jangan. Istri sendiri. Nah sekarang
Sekarang bapak-bapak ikutin saya. Coba bilang, sayang. Lu jangan ke saya, geli saya. Saya yang geli. Ada yang lihat saya sayang gitu. Bapak gak taunya melambai ya. Ayo bilang sama istrinya sayang. Yang romantis boleh gak? Jangan sayang. Sayang, coba kasih tahu. Aku bangga punya istri kayak kamu. Ayo Pak ngomong Pak. Aku bangga punya istri kayak kamu. Sekarang istri-istri balas, sayang. Atau lebih romantis, opa. Ya, coba kasih tahu. Ada ibu lihat saya, opa. Ya, aku bangga punya suami kayak kamu. Waduh. Yang datang sama anak-anak kasih tahu. Anak-anak saudara, kamu anak hebat dipakai Tuhan luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ya. Ingat, ini karunia bukan dongeng. Saudara sepanjang khotbah ini, Pastor kok keren banget rasanya. Saya masa bisa? Yes you can. Kenapa? Ini diberikan bukan untuk saya, bukan untuk hamba-hamba Tuhan saja. Firman Tuhan berkata diberikan kepada setiap kita. Kau minta hari ini sama Tuhan, karunia roh ini, kuasa dari Tuhan mengalir dalam hidup saudara hari ini. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Turunkan kepala saudara. Berapa banyak dari saudara ingin menerima karunia roh ini? Angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Hari ini saya berikan waktu saudara sebentar, 30 detik minta sama Tuhan. Mungkin saudara dengar firman ini sudah berkata, Pastor saya mau karunia ini, hikmat. Saya mau punya iman, mungkin sudah gak kuat. Minta sama Tuhan sekarang. Saya berdoa hari ini saat engkau minta Tuhan yang berikan kepada dirimu. Oh ya rala masyaka ya rala masyaka ya rala. Tuhan hari ini hambamu berdoa buat setiap permintaan-permintaan dari anak-anakmu. Hari ini hambamu berdoa bagi mereka yang belum dibaptis oleh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Roh Kudus yang membaptis engkau in the name of Jesus. Hari ini Roh Kudus engkau yang bekerja di dalam anak-anakmu. Kau yang membangkitkan karuniamu dalam hidup mereka. Mulai hari ini setiap mereka yang mengangkat tangan dan meminta kepada Tuhan, mereka akan berjalan dengan kuasa dari Tuhan. Mereka akan lihat hal-hal ajaib terjadi dalam hidup mereka. Mujizat demi mujizat, pertolongan iman yang baru menyertai mereka. Turunkan tangan saudara. Doa dari hambamu. Apa yang hambamu sampaikan selama 1 bulan ini. Kau meteraikan di dalam nama Yesus. Biar setiap kami terus melanjutkan untuk membangun manusia rohani kami. Karena manusia rohani memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh manusia duniawi. Kami menerima sesuatu yang lebih. Kami menerima sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Kuasa dari Tuhan. Supaya hidup kami tidak biasa-biasa. Tetapi hidup kami mengalami Tuhan secara dahsyat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita mau katakan. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Doa saya saudara diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Ya.